Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di channel SHB Official atau Sahabat Beriman Official, dimana pada pertemuan kali ini saya akan mencoba mengangkat pembahasan dimana yang berjudul opini yang berkembang dalam wacana publik terkait kedatangan Imam Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam di akhir zaman nanti. Sahabat yang beriman, tentu ini merupakan konsep Al-Masih dan Al-Mahdi dalam Islam. Setidaknya ada 4 opini yang berkembang dalam wacana publik terkait kedatangan Imam Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam di akhir zaman nanti. Sebelum kita membahas pembahasan ini jauh lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum melanjutkan pembahasannya, ada beberapa poin, ada 4 poin opini yang mendahului pembahasan kita di awal, di mana opini pertama meyakini Al-Masih ibnu Maryam akan datang tapi tidak ada kaitannya dengan Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian opini yang kedua meyakini Al-Imam Al-Mahdi akan datang tapi tidak ada kaitannya dengan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kemudian yang ketiga atau opini yang ketiga meyakini Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam akan datang, tapi Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih ibnu Maryam adalah 2 person yang berbeda. Kemudian opini yang keempat meyakini Al-Masih Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam akan datang, tapi Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah 1 person yang sama, 1 orang yang menyandang 2 gelar. Selain 4 opini di atas sahabat beriman, ada juga 2 opini yang berkembang dalam publik. Ada yang mengatakan Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah nama orang, dan juga yang mengatakan Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah nama gelar atau predikat yang disandang seseorang. 4 opini kedatangan Imam Mahdi, di mana opini pertama yang dianut oleh saudara-saudara kita umat Kristiani. Menurut umat Kristen, Al-Masih Isa ibnu Maryam yang akan datang adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam yang sama yang pernah datang pada kali pertama, yaitu yang lahir dari rahim Bunda Maria di Bethlehem di tanah Yudea 20 abad silam. Menurut mereka, Al-Masih Isa ibnu Maryam akan turun dari langit didampingi ribuan malaikat dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Berikut ilustrasi kedatangan Al-Masih Isa ibnu Maryam versi umat Kristiani. Kemudian opini yang kedua dianut oleh saudara-saudara kita dari Syiah, khususnya Syiah Imamiyah. Menurut Syiah, Al-Imam Al-Mahdi telah datang pada tahun 2200 Hijriah, kemudian menghilang atau goib, subhara, kemudian datang lagi, kemudian menghilang lagi, kemudian kelak akan datang lagi pada akhir zaman. Di Iran, kedatangan Al-Imam Al-Mahdi merupakan kepercayaan negara. Kepemimpinannya negara yang ada sekarang bersifat sementara.
kepemimpinan negara segera akan diserahkan kepada Al-Imam Al-Mahdi jika ia telah datang. Namun Al-Imam Al-Mahdi yang diyakini Syiah tidak ada kaitannya dengan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kaum Syiah sama sekali tidak pernah menyinggung kedatangan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Itulah sahabat yang beriman, antara opini pertama dan kedua. Yang satu opini menurut kepercayaan saudara-saudara kita umat Kristiani, kemudian menurut saudara-saudara kita dari Syiah, khususnya Syiah Imamiyah. Kemudian yang ketiga atau opini yang ketiga adalah opini yang dianut oleh mayoritas umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Sahabat yang beriman, ahli sunnah wal jamaah sangatlah yakin Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam akan datang. Tetapi menurut ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah dua person yang berbeda. Berikut contoh keyakinan ahli sunnah wal jamaah atas kedatangan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Soal bagaimana pendapat muktamar tentang Nabi Isa alaihissalam setelah turun kembali ke dunia? Apakah tetap sebagai nabi dan rasul, padahal Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir? Dan apakah mazhab 4 itu akan tetap ada pada waktu itu? Tentu jawabannya, kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai nabi dan rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, dan hal itu tidak berarti menghalangi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Sebab Nabi Isa alaihissalam hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW, sedangkan mazhab 4 pada waktu itu hak dihapus atau tidak berlaku. Sahabat yang beriman, tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia kembali, memang rata-rata kaum muslimin mempercayainya. Hal kepercayaan muslimah tentang kedatangan Yesus ke dunia lagi demikian. Sungguh baginda Nabi Isa atau Yesus Kristus itu akan turun ke dunia pada akhir zaman, dan beliau itu akan menghakimi dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak dengan syariatnya, karena syariat Yesus itu telah terhapus. Sebab Sayyidah lalunya waktu zaman menjalankannya, maka kedatangan Yesus itu nanti menjadi sebagian khalifah atau pengganti Nabi kita di dalamnya menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Pada ini ahli sunnah wal jamaah meyakini jika Isa datang dengan menyandang gelar Nabi tidak bertentangan dengan firman Allah. Walakin Rasulullahi wa khatman nabiyyin. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, karena ia tidak akan datang dengan ajaran yang menghapuskan ajaran Nabi Muhammad SAW, namun justru akan menetapkannya dan mengamalkannya. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini jika Isa datang, ia akan menerima wahyu langsung melalui lisan Jibril alaihissalam, wa huwa annahu yuha illa syai'in lisa alaihi salawatu wa sallam bisari'atin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allillasi Jibril alaihi sallatu salam, bahwasanya Nabi Isa akan mendapat wahyu untuk melaksanakannya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Jibril alaihissalam. Sahabat yang beriman, ahlu sunnah wal jamaah meyakini Al-Masih Isa ibnu Maryam akan datang itu adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel
dan ahli sunnah wal jamaah juga meyakini Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah nama orang-orang, bukan predikat atau gelar yang disandang seseorang, sama dengan keyakinan opini pertama umat Kristiani dan opini kedua kaum Syiah. Kemudian sahabat yang beriman, opini yang keempat yang dianut oleh yang menamakan dirinya Jamaah Ahmadiyah. Ahmadiyah tentu meyakini Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam benar akan datang, tetapi Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam yang akan datang itu bukan nama orang, melainkan predikat atau gelar yang disandang oleh seseorang. Ahmadiyah juga meyakini Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah satu orang yang menyandang dua gelar. Kemudian sahabat yang beriman, gelar Imam Mahdi pada Jamaah Ahmadiyah. Alasan Ahmadiyah meyakini Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam bukan nama orang, melainkan predikat atau gelar yang disandang oleh seseorang, antara lain yang pertama, Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam telah wafat dalam usia 120 tahun. Menurut hukum, orang yang sudah wafat tidak akan pernah dan haram dihidupkan kembali. Kemudian yang kedua, Al-Masih Isa ibnu Maryam yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW berasal dari umat Islam dan akan menjadi imam umat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimanakah keadaanmu bila ibnu Maryam turun di tengah-tengahmu dan menjadi imam bagimu dari antara kamu. Kemudian yang ketiga sahabat beriman, Al-Masih Isa ibnu Maryam yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW, satu orangnya dengan Al-Imam Al-Mahdi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sudah dekat masanya, siapa yang dipanjangkan umurnya di antaramu akan berjumpa dengan Nabi Isa ibnu Maryam, Imam Mahdi, hakaman, adalan, hakim yang adil. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, la mahdiya illa liza, tidak ada Mahdi kecuali Isa. Dua sabda Nabi Muhammad SAW ini memberikan petunjuk Isa dan Mahdi itu bukan dua orang yang berbeda, melainkan satu orang yang sama. Isa itu Mahdi dan Mahdi itu adalah Isa. Kemudian yang keempat, dalam Islam seorang menyandang nama Maryam dan ibnu Maryam karena memiliki derajat keimanan setara dengan derajat keimanan Maryam, dibenarkan dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dari keempat opini yang berkembang dalam wacana publik, Ahmadiyah lebih bisa menerima opini yang keempat, dan Ahmadiyah memahami dan meyakini Isa ibnu Maryam, pendiri Isa ibnu Maryam, Imam Mahdi yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW itu telah datang, dan di akhir abad bertepatan dengan awal abad yang lalu, atau 14 abad 140 Hijriah. Ahmadiyah memahami dan meyakini orang yang menyandang predikat atau gelar Al-Masih Al-Ma'ud dan Al-Mahdi Al-Ma'ud itu adalah Hadrat Mirzah Ghulam Ahmad, pendiri Jamaah Ahmadiyah yang lahir di Qadian, India pada tahun 1835 Masehi bertepatan dengan tahun 1306 Hijriah, dan wafat di Lahore serta dikebumikan di Qadim tahun 1908 Masehi bertepatan dengan tahun 1379 Hijriah. Sahabat yang beriman, dari beberapa pendapat, Ahmadiyah meyakini hasil pengkajian yang mendalam ternyata menunjukkan ia memenuhi kriteria nubuat Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Masih Al-Ma'ud dan Al-Mahdi Al-Ma'ud. Itu dengan latar belakang pengkajian inilah maka Jamaah Ahmadiyah memahami dan meyakini Hadrat Mirzah Ghulam Ahmad adalah benar sebagai Al-Masih Al-Ma'ud dan Al-Mahdi Al-Ma'ud, Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang beriman, masih ada pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas mengenai tugas Masih dan Mahdi Ma'ud yang telah dilaksanakan oleh Hadrat Mirzah Ghulam Ahmad.
Di dalam hadis terdapat banyak riwayat yang mengemukakan ciri-ciri atau kriteria tugas bagi seorang Al-Masih Al-Ma'ud dan Al-Mahdi Al-Ma'ud. Di antaranya ada mematahkan salib, membunuh Dajjal di bab Lut, turun di sebelah timur Damaskus, namanya Ahmad. Saya kira untuk pembahasan kali ini sahabat beriman, mungkin sampai di sini tentang konsep Al-Masih dan Al-Mahdi beserta opini-opini yang berkembang dalam wacana publik terkait kedatangan Imam Mahdi dan Al-Masih Isa ibnu Maryam di akhir zaman. Semoga bermanfaat untuk kita semua sahabat beriman. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.